Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Doni. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas SI 4606. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas besar mengenai keamanan sistem informasi, khususnya eksplorasi teknik scanning jaringan menggunakan tools seperti Nmap dan Metasploitable. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Abdul Fattah, lalu ada Asyar Akmal, lalu ada Cinta Ananda, ada Fauzan Taufik, dan Tirisha Dewi. Sebagai perwakilan dari kelompok 9, saya akan menjelaskan untuk part 11 sampai 16. Nah, di part 11 ini setelah kita mempelajari tahap pertama dalam penetration testing, yaitu information gathering, sekarang kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu scanning. Berbeda dengan information gathering, sebelumnya yang mencari informasi publik seperti alamat IP, email, dan geolokasi. Scanning fokus pada informasi yang tidak boleh diakses sembarangan seperti open port, versi software, dan potensi kerentanan pada sistem. Informasi ini penting karena dari sinilah kita bisa tahu apakah sistem tersebut menggunakan software yang sudah usang atau memiliki celah keamanan yang bisa dieksploitasi. Karena itu, scanning tanpa izin adalah tindakan ilegal dan hanya boleh dilakukan jika kita memiliki otoritas dari pemilik sistem. Lalu bagaimana cara kita mempelajari scanning tanpa melanggar hukum? Solusinya adalah menggunakan Vulnerable Virtual Machine. Ini adalah sistem buatan yang memang disengaja uh, agar memiliki celah keamanan sehingga bisa digunakan untuk latihan ethical hacking secara legal dan aman. Salah satu virtual machine yang paling populer adalah Metasploitable. Untuk mendapatkannya, kita dapat mendownload, bisa dicari di Google, Top 10 Vulnerable Virtual Machine. Lalu kita klik dari situs Rapid7 dan cari link untuk mengunduh Metasploitable. Lalu unduh filenya, biasanya filenya itu berbentuk zip, lalu ekstrak folder baru. Nah, setelah itu file diekstrak, buka VirtualBox, buat mesin virtual baru, beri nama Metasploitable, lalu pilih Linux, versinya Other Linux, 64 bit atau 32 bit, sesuaikan dengan laptop atau komputer masing-masing. Lalu selanjutnya atur RAM secukupnya, 512 MB itu cukup. Lalu selanjutnya pilih opsi use an existing virtual hard disk file. Lalu arahkan ke file yang bernama VMDK yang tadi diekstrak, kemudian klik create. Sebelum menjalankan, buka setting terlebih dahulu, lalu network, ubah dari NAT ke bridge updater, lalu klik OK. Dan terakhir, tekan start untuk menjalankan mesin. Ketika sudah menyala, kita akan dimintakan untuk login. Untuk username sendiri, Metasploitable itu adalah MSF admin dan passwordnya juga sama, MSF admin. Setelah login, kita sudah masuk ke sistem Metasploitable dan bisa melakukan berbagai latihan scanning dan eksploitasi. Sistem ini hanya berbasis terminal, tidak punya tampilan grafis seperti Kali Linux, tapi sepenuhnya berfungsi sebagai sistem Kali Linux yang rentan. Dengan cara ini kita bisa belajar scanning dengan aman dan legal tanpa harus menyentuh sistem yang nyata, bukan milik kita. Nah, selanjutnya untuk part 12, sekarang kita sudah memiliki vulnerable machine, yaitu Metasploitable, yang dijadikan target untuk pelatihan scanning. Pertama-tama silakan jalankan Metasploitable, lalu login. Setelah masuk, kita minimize saja karena untuk melakukan scanning dari Kali Linux. Di Kali Linux kita buka terminal,
kita akan menggunakan tool bernama Nmap. Nah, ini adalah salah satu tool, Nmap itu salah satu tool paling populer dalam dunia penetration testing karena fiturnya sangat lengkap. Tapi sebelum melakukan scanning, kita harus perlu tahu IP address dari Metasploit table. Di Metasploit table, kita ketik ifconfig dan lihat IP address-nya. Semisal IP address-nya 192.168.209.146. Lalu kita juga bisa menggunakan cara kedua, kita menggunakan tool NetDiscover untuk menemukan semua perangkat host yang aktif di jaringan lokal kita. Untuk menjalankan NetDiscover, ketik sudo NetDiscover, lalu R, strip R, dan IP address-nya. Jangan lupa subnetnya juga diganti sesuai jaringan sendiri. Setelah tool ini akan memindai seluruh IP dari IP kita sampai subnet yang ada pada jaringan kita. Setelah pemindaian selesai, kita bisa melihat daftar perangkat yang aktif. Salah satunya adalah Metasploit table. Lalu kita catat IP-nya untuk digunakan dengan Nmap. Selanjutnya kita bisa mengetik Nmap strip help untuk melihat opsi semua dan fitur yang dimiliki Nmap. Beberapa fitur yang akan kita gunakan antara lain itu ada port scanning, version detection, dan OS detection. Lalu ketika ingin melihat lebih lengkapnya dokumentasinya, kita bisa mengetik di terminal man nmap untuk membuka manual nmap. Nah, di situ akan dijelaskan istilah-istilahnya mulai dari open port, lalu ada filter port, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari man nmap. Selanjutnya untuk part 13. Nah, di part setelah kita sudah melakukan scanning, lalu mengetahui IP-nya, lalu kita mempelajari basic scanning. Nah, kali ini kita akan masuk ke IP range scanning menggunakan Nmap. Untuk mendeteksi semua host yang aktif pada jaringan kita, sebelumnya kita akan menggunakan tool NetDiscover untuk melihat host-host yang aktif pada jaringan kita. Nah, Nmap juga bisa digunakan untuk mendeteksi host dengan perintah nmap strip sn lalu IP address dan subnetnya. Perintahnya akan menampilkan semua host yang aktif dalam jaringan. Nah, host yang tidak terdeteksi oleh NetDiscover seperti Kali Linux bisa terdeteksi oleh Nmap. Nah, setelah mengetahui host yang aktif, kita bisa melakukan scanning terhadap semuanya sekaligus. Dengan dengan perintah nmap lalu IP address dan IP address yang dituju lalu subnetnya. Nah, hasilnya akan menunjukkan informasi seperti port pada setiap host. Misalnya Metasploit table memiliki beberapa port yang terbuka. Kali Linux hampir semuanya tertutup dan router hanya memiliki satu port yang terbuka. Nah, ada di mana kasus ini Nmap tidak mendeteksi host seperti Windows 11 karena sistem tersebut memblokir ping-nya. Untuk mengatasinya, kita dapat menggunakan opsi strip pn dengan perintah nmap strip pn lalu IP address dari Windows tersebut. Nah, dengan opsi ini nmap akan mengabaikan ping dan langsung mencoba scan port. Hasilnya kita bisa melihat langsung Windows memfilter sebagian besar port dan menandakan firewall yang aktif. Selain itu, ada beberapa cara lain untuk melakukan range scan. Yang pertama itu ada notasi subnet dengan nmap, lalu IP address 0, lalu strip 24. Lalu yang kedua itu menggunakan rentang angkanya. Nmap, IP address 0, strip sampai
255. Yang ketiga itu menggunakan wildcard, nmap, lalu IP address, dan tanda bintang. Yang terakhir itu menggunakan file list IP. Jadi kita membuat file teks yang berisi daftar-daftar yang berisi IP, lalu kita dapat menjalankan scan-nya itu nmap, strip il, list, strip IP, strip address. Nah, dengan cara ini kita dapat meski beberapa host sekaligus dengan efisien, namun untuk host seperti Windows yang memblokir, kita perlu menambahkan opsi strip VN. Nah, ini foto screenshotnya kita menjalankan semua IP address dengan berbarengan untuk melihat port mana yang aktif. Nah, selanjutnya untuk di part 15. Di part sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara melakukan basic scanning menggunakan mmap, yaitu dengan men-scan satu IP address seperti pada Metasploit Table. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan IP range scanning, yaitu scan semua host. Saya melakukan scanning dengan scan IP address yang akan di-scan, IP address yang dituju lalu akan di-scan menggunakan sudo karena membutuhkan privilege. Yang kedua ini screenshotnya ini melakukan scan menggunakan top scan. Untuk top scan ini tidak membutuhkan privilege lagi, tetapi meninggalkan banyak jejak. Jadi gampang ketahuan dengan pemilik IP address-nya. Nah, untuk part 16-nya ini nah, di sini kita akan mempelajari iOS detection menggunakan nmap, memungkinkan kita mengidentifikasi sistem operasi target dengan cukup akurat. Nmap itu memiliki database yang lebih dari 2.500 OS dan jika berhasil akan menampilkan detail lengkapnya OS target kita. Jika tidak, nmap tetap memberikan estimasi OS dengan tingkat kepercayaan. Pertama, dilakukan OS scanning terhadap Metasploit Table, sebuah mesin virtual berbasis Linux dengan perintah sudo nmap strip 0 dan IP address-nya yang dituju. Lalu nmap berhasil mendeteksi bahwa Metasploit Table berjalan di VirtualBox. Bisa dilihat, VirtualBox bertipe General Purpose Device dan menggunakan Linux kernel versi 2.6. Ini juga terlihat data common platform atau CPE dan network distance yang menunjukkan jarak satu hop sampai menandakan target berada dalam satu jaringan lokal. Nah, selanjutnya percobaan dilakukan terhadap Windows 7. Hasil nmap mendeteksi bahwa OS tersebut adalah Windows 7 atau server 2008 yang berjalan di VirtualBox. Dengan informasi ini, tambahan dari yang ada, OS detail dan CPE yang sangat akurat. Untuk terakhir, percobaan scanning dilakukan pada Windows 11 yang berjalan di physical machine. Kali ini nmap tidak bisa memberikan hasil yang pasti, namun tetap memberikan estimasi. OS tersebut kemungkinan besar adalah Windows 11 dengan tingkat kepercayaan Windows 10 dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini umum terjadi karena sistem baru seperti Windows 11 mungkin belum sepenuhnya dikenali oleh database nmap.
Meskipun, tidak 100% akurat, informasi dasar OS, seperti Windows atau Linux biasanya sudah cukup untuk menentukan jenis exploit yang bisa digunakan pada tahap selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.